Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat sekalian? Video saya kali ini terkait tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, seni budaya dan matematika yang saya beri judul Berkarya Seni Matematika. Materi ini berlaku untuk umum dan semua tingkatan. Jangan lupa nanti like, share, and subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video berbagi ilmu lainnya. Oke, kita awali dengan pendahuluan. Prakarya itu istilah asalnya pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya itu sendiri adalah hasil kerja. Jadi, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Bahan yang digunakan di dalam prakarya tersedia secara umum di pasaran sehingga kita tinggal merangkai ataupun memanfaatkan limbah dan atau bahan bekas sehingga menjadi hasil karya yang bermanfaat. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dapat dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keperigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian dan sejarah seni, serta estetika seni. Sedangkan matematika itu sendiri dari bahasa Yunani mathema atau mathema, pengetahuan, pemikiran atau pembelajaran, atau juga sebelumnya disebut ilmu hisab. Adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru dan membangun kebenaran melalui metode deduksi. Metode deduksi yang ketat diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Nah, ini adalah definisi dari prakarya seni dan matematika. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan kaitkan di mana prakarya dan seni serta matematika itu adalah satu kesatuan yang tanpa kita sadari tidak dapat dipisahkan. Kita masuk kepada uraian materi. Matematika dan seni memiliki banyak hubungan dalam beberapa cara. Matematika sendiri dideskripsikan sebagai seni yang dimotivasi oleh keindahan. Hasilnya berupa musik, menari, melukis, arsitektur, patung, dan tekstil. Pada abad atau sejak abad keempat sebelum Masehi, artis telah menggunakan matematika saat pematung Yunani Polykleitos menulis resep proporsi berdasarkan rasio 1:2. Klaim gigi yang mempopulerkan pun telah dibuat untuk pemakaian golden ratio dalam seni purba dan arsitektur. Dalam Renaissance Italia, Luca Pacioli menulis risalah berpengaruh De Divina Proportione 1509.
berilustrasikan ukiran kayu oleh Leonardo da Vinci dengan menggunakan golden ratio di seni. Matematika dan seni rupa. Pelukis Italia lainnya, Piero della Francesca, mengembangkan ide Euclid tentang perspektif dalam risalah seperti De Prospectiva Vivendi dan dalam lukisannya. Juga pengukir Albert Dürer membuat banyak referensi ke matematika dalam karyanya Melancholia 1. Di zaman modern, desainer grafis M.C. Escher membuat pemakaian intensif tessellation dan geometri hiperbolik dengan bantuan matematikawan H.S.M. Coseter, sementara gerakan De Stijl yang dipimpin oleh Theo van Doesburg dan T. Woodrian secara eksplisit menganut bentuk geometris. Matematika banyak menginspirasi seni tekstil seperti quilting, knitting, crocheted, embroidery, weaving, lukis, dan sebagai pembuatan karpet seperti kilim. Dalam seni rupa Islam, simetris adalah bukti dalam bentuk bervariasi sebagaimana girih Persia ini. Kemudian Zelig Tailwork. Ini adalah contohnya saja dan masih banyak lagi kalau kita ekspor atau kita cari melalui searching di Google atau di internet. Kemudian Mughal Jali. Ini adalah salah satu contoh, masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya yang sangat indah dan menarik. Dan kubah Mukarmas seperti ini. Ini hanya bagiannya saja, tapi pada intinya banyak sekali yang dapat kita lihat hasil-hasil seni yang sangat menarik dan mengagumkan. Salah satu bentuk daripada hubungan antara seni dan matematika. Untuk menambah wawasan kita dan pengetahuan, matematika secara langsung mempengaruhi seni dengan berbagai alat konseptual seperti perspektif linier, analisis, simetri, dan objek matematis. Misalnya polyhedra dan Mobius strip. Magnus Wenninger membuat polyhedra stylet, polyhedra penuh warna yang awalnya sebagai model untuk belajar. Seni komputer sering membuat pemakaian fraktal termasuk Mandelbrot set dan seringkali menyelidiki berbagai objek matematika seperti selular automata. Konsep matematika seperti recursion dan paradoks logis yang bisa dilihat dari lukisan René Magritte dan dalam ukiran oleh M.C. Escher. Jadi bisa kita lihat konsep matematika muncul dalam hasil lukisan. Secara kontroversial, seniman David Hockney berpendapat bahwa seniman dari zaman Renaissance dan seterusnya menggunakan kamera lucida untuk menggambar representasi adegan yang tepat. Arsitek Philip Stedman juga berpendapat bahwa Vermeer menggunakan kamera obscura dalam lukisan-lukisannya yang diamati secara khusus. Ini masih kontroversial, tetapi adalah bagian daripada wawasan dan pengetahuan yang dapat kita ketahui. Hubungan lainnya yang termasuk dalam analisis algoritmik adalah X-ray fluorescence spectroscopy, adanya dimensi fraktal pada batik tradisional Jawa, dan rangsangan terhadap penelitian matematis terutama teori pandangan Filippo Brunelleschi yang akhirnya mengarah kepada geometri proyektif Girard Desargues. Pandangan gigi yang berdasarkan pada gagasan Pythagoras tentang harmoni dalam musik menyatakan bahwa segala sesuatu diatur oleh angka, bahwa Tuhan adalah geometri dunia, dan oleh karena itu geometri dunia itu sakral seperti terlihat dalam karya seni William
Black, Ancient of Days. Nah, ini untuk bagian pertama. Nanti kalian dapat memberikan atau menuliskan hubungan antara prakarya seni dan matematika dari uraian sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya mengenai matematika dan seni lukis. Geometri, unsur yang penting dalam gambar. Geometri adalah hal pertama yang muncul ketika kita membahas hubungan antara matematika dan seni lukis. Ini adalah cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang. Cabang geometri yang paling terkenal adalah geometri Euclid yang mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Masih berhubungan dengan materi dimensi 3 di kelas 12. Kemudian geometri F-line yang mempelajari garis dan titik tanpa konsep sudut dan jarak. Kemudian cabang geometri yang lain yaitu geometri bola, geometri sintetik, geometri hiperbolik, geometri analitik, geometri elips, dan geometri aljabar. Ini adalah contoh gambar geometri dalam bidang seni. Dan ini adalah bagian contoh saja, yang contoh sedikit dari banyak contoh-contoh lainnya yang dapat Anda temukan melalui media-media lainnya. Berikutnya adalah ada istilah rasio emas, penerapan matematika dalam melukis. Jadi rasio emas ini adalah suatu konsep atau strategi, bisa dikatakan, atau teknik dalam melukis. Dan ini digunakan atau masih dimanfaatkan sampai dengan sekarang. Rasio emas adalah contoh yang sangat bagus dari hubungan antara matematika dan seni lukis. Di Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, dan desainer memahami perbedaan antara karya yang punya estetika dan karya asal-asalan. Jadi bisa sejak dahulu tahu hasil dari suatu karya seni, lukis, apakah mempunyai nilai estetika atau karya yang asal-asalan. Arsitek Romawi yang bernama Vitruvius adalah salah satu orang pertama yang memperkenalkan rasio emas. Rasio ini digunakan atau dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat serangkaian bentuk yang bisa diulang sebanyak mungkin dalam subbagian dari karya satu yang sama. Ini adalah rasio emas yang ditemukan pada bangunan kuno. Berikutnya, beberapa matematikawan seperti Fibonacci yang terkenal, penulis The Fibonacci Sequence, telah membuktikan keberadaan rasio emas di alam. Bahkan tubuh manusia terbagi oleh rasio yang terkenal ini. Dalam seni lukis ada rasio persegi panjang emas, spiral emas, segitiga emas, dan elips emas. Bersama-sama elemen ini menentukan dengan tepat di mana setiap bagian dari sebuah lukisan harus ditempatkan agar keseluruhannya menjadi selaras dan enak dilihat. Contoh paling terkenal dari penggunaan elemen-elemen ini adalah dalam seni The Birds of Venus, dilukis oleh Sandro Botticelli pada tahun 1482. Kita dapat melihat bahwa posisi dalam ruang kaca mengikuti rasio persegi panjang emas. Bahkan lukisan itu sendiri adalah sebuah persegi panjang emas, ukurannya 172,5 cm dikali 278,05 cm. Itu sesuai dengan rasio emas. Selanjutnya, Leonardo da Vinci, seorang matematikawan dan seniman jenius. Kita tahu bahwa Leonardo da Vinci adalah salah satu tokoh terbesar di bidang seni, matematika, dan teknik. Jadi Leonardo da Vinci ini adalah ahli bidang seni, ahli dalam matematika, dan ahli di bidang teknik.
Seorang jenis sejati, penemu dan seniman yang satu ini hidup dari tahun 1452 sampai 1519 dan merupakan pencetus banyak kemajuan dalam teknologi matematika. Sebagian kemajuan tersebut dicetuskan jauh sebelum akhirnya dibuat. Artinya kita banyak sekali berhutang dan tanda kutip pada Leonardo da Vinci atas gagasan perspektif konsep dasar dalam representasi artistik. Fakta sederhana, ditempatkan tokoh dalam lingkaran di dalam kotak menunjukkan pentingnya geometri dan matematika bagi pelukis dan polimatik terkenal yang satu ini. Sebagai seorang matematikawan, Leonardo da Vinci tahu tentang rasio emas dan menggunakannya dalam banyak lukisan. Dalam The Mona Lisa misalnya, proporsi wajah tokoh sangat sesuai dengan persegi panjang emas. Hal yang sama juga berlaku untuk proporsi tubuhnya yang dari siku ke siku sesuai dengan persegi panjang emas. The Last Supper yang dilukis antara tahun 1494 dan 1497 juga menggunakan persegi panjang emas, di mana meja dan ruangan yang digambarkan sesuai dengan ukuran rasio tersebut. Ini adalah penggunaan rasio emas dalam The Last Supper, adalah lukisan terkenal. Dalam melukis karya-karyanya, Leonardo da Vinci menggunakan teorema matematika yang paling terkemuka pada masanya, yang menghasilkan daya tarik, estetika, dan harmoni. Bahkan sampai hari ini, kita mempelajari karya-karyanya yang dianggap klasik untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang dia gunakan. Meskipun dia adalah salah satu seniman yang telah memainkan peran penting dalam evolusi matematika, dia mungkin tidak akan pernah diajarkan dalam pelajaran matematika seperti yang kita pelajari saat ini. Demikianlah pemaparan materi tentang berkarya seni matematika. Untuk akhir sebelum ditutup, kita lihat ada uji kompetensi 2 dari penjelasan materi di atas. Pertama, uraikan kesimpulan Anda tentang apa itu berkarya seni matematika. Mungkin bisa Anda cari juga tambahan referensi selain daripada materi yang diuraikan sebelumnya untuk menambah ulasan Anda tentang berkarya seni matematika. Yang kedua, berikan contoh karya atau produk yang ada di lingkungan sekitar Anda yang berkaitan dengan seni dan matematika. Artinya nanti terkait dengan prakarya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Nopriansa, Pak Fahriansa, Ibu Adelia, dan Ibu Desi Nopitasari. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.